Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kuasa Sabda Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 4 ayat 46b, 49 dan 50. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kapernaum adalah salah satu tempat di Galilea, di mana Yesus paling banyak melakukan mujizat. Namun, orang-orang di situ tidak mudah menjadi percaya kepadanya. Itulah sebabnya bahwa pada hari ini kita mendengar Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu seperti ini, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Salah seorang di situ, yaitu seorang pegawai istana, meminta pertolongan kepada Yesus karena anaknya sakit. Ia cemas dan takut kalau terjadi sesuatu pada anak kesayangannya itu. Ia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Apa yang didapat orang ini? Tuhan Yesus hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Ternyata firman yang diucapkan Yesus itu dianggap cukup dan ia percaya lalu pulang ke rumahnya. Menurut kesaksian hamba-hambanya, anaknya telah sembuh tepat bersamaan dengan waktu Yesus bersabda, "Pergilah, anakmu hidup." Saudara-saudari terkasih, mujizat yang dialami oleh pegawai istana yang anaknya disembuhkan Yesus membuat dirinya memutuskan untuk percaya, ia dan seluruh keluarganya. Mujizat yang menyatakan kuasa Allah melalui firman hidup yang keluar dari mulut Yesus telah mengubah hati dan pikiran seorang pegawai istana yang biasanya bukan orang yang memeluk agama Yahudi. Peristiwa yang langsung dialaminya itu
membuat dia berubah dan menerima Yesus sebagai pribadi yang telah memberikan sukacita dalam hidup rumah tangganya. Ia dan keluarganya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Pengalaman didengarkan oleh Yesus serta dikabulkan keinginannya bagi kesembuhan anaknya menjadi pengalaman yang sangat istimewa dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, pewartaan gereja pada hari ini, yaitu kesaksian iman seorang pegawai istana yang anaknya telah disembuhkan oleh Yesus melalui kuasa firman-Nya, seharusnya menjadi peringatan, teguran, dan sapaan kepada kita. Di masa retret agung 40 hari dalam masa Prapaskah ini, gereja mengajak kita untuk meluangkan waktu untuk membaca dan mendengarkan, merenungkan, dan menemukan hikmat Allah melalui sabda Allah, khususnya Injil Kudus. Kita kerap terpaku pada pesan khusus bahwa selama masa Prapaskah ini untuk melakukan ulah kesalehan seperti pantang, puasa, doa, dan sedekah. Apakah hal itu penting? Tentu saja. Namun, kita diingatkan untuk menemukan sumber dari aktivitas kerohanian tersebut adalah sabda Yesus sendiri. Sabda Yesus yang dapat mengubah hati manusia, hati kita. Sabda Yesus yang sanggup menyembuhkan seperti yang kita dengar pada hari ini. Kuasa Yesus telah memberikan kehidupan bagi anak seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus. Dalam masa Prapaskah ini, gereja di setiap keuskupan menyediakan secara melimpah agar umat mendapatkan makanan rohani untuk dibaca dan direnungkan dalam pertemuan umat basis. Kehadiran Anda dalam pertemuan-pertemuan sangat dinantikan dan diharapkan agar dapat saling berbagi iman dan berbagi kasih serta berbagi berkat. Melalui persekutuan di mana 2 atau 3 orang atau lebih berkumpul dalam nama Yesus, Allah hadir. Disinilah kita diundang untuk saling membahagiakan, menginspirasi, dan menguduskan. Saudara-saudari terkasih, selama masa Prapaskah ini, gereja mengundang kita untuk mendengarkan Yesus yang bersabda dan menyembuhkan. Sabda Yesus itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita dari penyakit dan kelemahan, tetapi juga membebaskan kita dari kuasa kejahatan dan menyembuhkan kita dari belenggu dosa-dosa kita. Gereja menghendaki agar umat Allah meluangkan waktu untuk datang kepada Yesus, berseru kepadanya, dan memohonkan pertolongannya seperti yang dilakukan oleh seorang pegawai istana yang anaknya sakit dan disembuhkan oleh Yesus. Marilah kita menantikan kuasa firman Allah melalui pembacaan dan permenungan kitab suci
dalam masa Prapaskah ini. Marilah kita berkumpul bersama dengan saudara seiman dalam pertemuan-pertemuan kudus, agar kita dikuatkan oleh firman yang diwartakan dan direnungkan bersama-sama. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan sabda Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesaksian iman yang diwartakan gereja pada hari ini. Berilah kami kerendahan hati untuk mengandalkan kuasa sabda Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.